Halo guys, kembali lagi sama gua di Ezio YouTube channel. Kali ini gua agak sedikit melenceng nih guys. Biasanya kan gua ngupload tuh konten-konten game gitu ya. Kali ini gua bosen nih kalau ngupload konten game gitu. Gua pengen yang sedikit melenceng lah. Kali ini gua sama teman-teman gue ini gue pengen ngebahas kayak pengalaman cerita gitu, pengalaman cerita yang Horor. kayak dia horor ya. Horor-horor gitu, maksudnya yang horor itu yang dia pernah ngerasain langsung gitu. Karena di cerita ini benar-benar kejadian nyata dan juga benar-benar pengalaman gitu, pengalaman asli real gitu. Ya kali ini gue pengen kenalin teman-teman gue dulu nih. Dari yang pakai sarung nih siapa nih? Nama gua Rizky. Yang ini pakai jaket Nama gua Gema. Gema ya. Nih biasanya nih dia gue bikin konten sama dia juga ada pernah. Ini juga udah pernah nih. Gua Epong. Nah dia juga punya channel YouTube Aepong, bisa langsung subscribe aja ya, langsung bisa di subscribe channel dia Aepong. Nah, ada di sini. Oke, langsung aja nih. Kita yang siapa dulu nih yang mau cerita nih? Dari ujung dulu dah. Kayaknya dari yang pakai sarung dulu nih. Kayaknya Biar serem biar. kayaknya lebih serem nih konten dia nih. Cerita dong. Kayaknya lu punya pengalaman apa sih yang kira-kira lu pernah rasain gitu, kayak lu lagi di jalan atau di rumah gitu. Gua ada sih cerita sedikit nih ya. Lagi di Gimana rumah tuh? Gua Terus lagi di rumah sekitar jam 2 jam 3-an. Gua kan pengen ke kamar mandi tuh. Jam 2 jam 3-an pengen ke kamar mandi. Pas gua pengen ke kamar mandi udah selesai kan gua buang air ya. Kencing. Iya. Oh, Iya, puter. buang air kencing. Oh, kencing. Kencing Oke. biasa. Pas gue buang, pas gue nutup pintu kan udah gue tutup rapet. Iya. Tiba-tiba itu pintu langsung kebuka sendiri tanpa ada akibatnya. nah lo apaan itu? Ya nggak tahu itu mah paling yang iseng lah di rumah. Iseng-iseng dikit. Di rumah lu. Iya. Oke. Itu cerita yang dari si pengalaman si Rizky ya, yang tadi nih yang pakai sarung. Terus yang sebelahnya nih Gemak, kayaknya gimana nih? Pengalaman pokoknya tuh yang lu punya deh semuanya deh, apa kek gitu yang pernah. Pengalaman serem. Jadi kejadiannya pernah gue Sore masa ada, bener gak nih? beneran sumpah. Jadi waktu itu gue SMP apa SD gitu, udah lama banget pulang sekolah. Nah pas gue Kecoa. ke rumah, di rumah gue itu kan sepi. Gue habis buka kunci pintu tuh, gue Iya. masuk, terus gue manggil ibu gue, bu, ada yang jawab dari kamar mandi, beneran ini. Jawabnya dia gimana itu? Apa deh, kan? Heeh. Ya gue langsung, ya ada ibu gue. Pas gue buka kamar mandi, nggak ada orang, gue udah mulai panik. Gue baru inget, Rumah lu kosong. gue tadi ngebuka kunci, berarti nggak ada orang di rumah. Gue langsung ngibrit lari kemana tahu. Itu ibu lu pergi kemana? Ngaji. Anjir. Ah lu apaan itu anjing? Dan abang gue juga pernah kejadian kayak gitu, sama persis kayak gitu. Kayak ada yang manggilin gitu. Dari kamar mandi. Berarti itu ibaratnya ibu lu ada dua ya. Dua dong, serem Ada banget. di dunia nyata sama di dunia berbeda. Terus katanya lu juga pernah yang kata apa sih yang keluarga lu itu siapa sih, kakek lu ya, yang dari lu didatengin. Jadi itu gue udah lama, masih bocah lah itu mah SD udah fix SD itu mah masih Iya. kecil. Heeh. Gue lagi tidur, terus jam 11 atau setengah 12-an tiba-tiba ada yang ngebuka pintu kamar. Iya. Bunyi gitu kan. Anjing. Pas gue lihat ternyata kakek set itu mah kayak kakeknya. Lu Jelas kenal tapi banget. kakeknya? Kagak. Jelas ajak ngobrol. jelas banget dah, jelas kayak gue kayak ngeliat orang, ngeliat setan, kayak ngeliat orang nih, kayak ngeliat lu pada. Heeh. Nah terus bapak gua sama gua yang ngeliat berdua doang. Nah Iya, sisa iya. abang gua mama gua udah bangun tapi nggak ngeliat. Nah terus kebesokan paginya itu sebelah rumah gua si Garing tuh, Iya. tantenya nanya ke emak gua, kan malam itu gua bilang emak gua belum percaya kalau ada kayak kakek. Jadi lu udah cerita. Udah, terus tantenya Garing nanya ke emak gua, bu di rumah ada kakek sama neneknya Gema ya bu? Saya semalam ngeliat di depan teras. Wow langsung baru emak gua percaya. Langsung percaya tuh. Iya. Di situ langsung percaya. Iya berarti benar itu kayak kakeknya. Anjing. Bahaya. Udah itu Yang dah. bikin iseng tuh, gue lagi tidur, yang gue aneh dia ngebuka pintu kamar gue. Gue bisa ngebuka pintu gitu. Wujudnya juga nyata kayak orang, cuma Iseng dia iseng. backlight. Hmm. Gue cuma sekedar ngeliat, wah tapi itu kayak kakek. Gue tahu soalnya dia botong Bongkok gitu, ya? bongkok.
Udah sih begitu doang. Udah gitu doang cerita. Oke, lanjutnya ini kayaknya temen gue nih. Kayaknya ini dia katanya kan ini gue syuting di rumah dia nih. Katanya di rumah ini ada gitu. Banyak. Gue nggak tahu kan dia yang punya rumah. Katanya tuh dia sering digangguin, sering pokoknya dia kayak datang-datang gitu lah bang ya. Kayak maksudnya ngisengin lu ya. Sering anjing. Yuk kali mungkin lu bisa cerita dah. Ya, jadi ini kan mumpung di rumah gua. Jadi nanti tempat yang gua maksud itu nanti mungkin ada kali ya maksudnya dikasih tahu gitu tempat mana aja. Bisa. Karena kan biar sekalian juga. Jadi Ya kalian nemu juga gitu pak. Janganlah. jadi Gua masih yang masih paling gue ingat banget tuh itu di bawah. Ini kan gue di atas. Iya. Posisi tuh di bawah di kamar mandi. Karena gue tidurnya di sini di atas, gue mau pipis kan, gue mau pipis tengah malam, gue turun ke bawah. Oke, itu feeling gue yang nggak ada apa-apa lah, cuman orang kebangun pengen pipis ya ke kamar mandi pipis. Iya. Pipis seret, tiba-tiba ada apa ya, ada suara galon. Galonnya ngapa itu? Blebek apa? Bukan belebek. Suara itu galon apa sih, air ngocor. Oh Air iya. ngocor iya. Kayak- aqua dari dispenser dikocorotin gitu. Bullshit deh. Terus kan gue oke, ini mungkin Umi kalau nggak ayah gue, karena dia tidurnya di bawah, jadi Iya. step dari tangga nggak kedengeran. Masih gitu. mungkin kalau di pikiran manusia masih logika kali ya, masih masuk iya. logika ya. Oke, kayak gue kencing, set. Kan posisi ngantuk juga, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Set, gue kencing, set. Udah selesai kan gue keluar. Iya. Di situ nggak ada orang, dan bener. Jadi kondisi dispenser tuh nyala dan di bawahnya ada gelas. Tapi gelas masih nyala, pas gue keluar masih nyala. Airnya masih keluar, tapi belum luber, maksudnya belum luber di gelas. Udah di situ gue langsung matiin, gue langsung naik ke atas. Udah gue pura-pura tidur ya sebisa gue. logikanya bocor. Ya gue di situ gue nggak mikir yang aneh, gue cuman Nggak ada orang tapi. udah lah, nggak ada sama sekali. Lu sendiri di rumah. Nggak sendiri, ada, maksudnya pada tidur. Itu sekitar jam setengah Iya, nggak ada yang bangun lah ya istilahnya ya. Iya. Tapi lu udah nanya umi bapak lu kalau lu umi bapak lu tuh abis minum atau enggak? Kayaknya nggak mungkin juga sih. Mereka Tengah malam misalnya. walaupun dia minum pasti bakal dimatiin lagi, Iya sih. ya kan? Heeh. Benar-benar. Terus ada lagi. Nah, Apalagi ini, tuh? ini tuh kejadiannya belum terlalu lama, Sekitar kapan tuh kejadian itu? sekitar 3 bulan lalu. Ya. Ini menurut gua paling gila. Dan ini enggak merinding guys. dan ini parah anjir. Dan ini enggak malam, ini kejadiannya sore. Sore, dan gue di rumah lagi sendiri karena keluarga gue lagi pada ke makam kakek gue di daerah Cibadak. Iya. Nah, gue biasa kan, gue mau kalau siang tuh gerah cuci muka gitu kan, pakai biore. Gue cuci muka nih, cuci muka biasa. Muka anjing. Terus pas gue cuci muka kan gue madepnya tuh madep ke belakang pintu. Cuci muka, terus pintu. Oke, gue nggak berpikir yang aneh-aneh. Di pintu kayak goyang dikit doang, kayak angin. Terus pas gue guyur sedikit, gue pengen buka lagi kan pintunya kan. Gue pikir ketutup kan. Itu bener-bener ada. Jadi nih, ini pintu kamar mandi nih. Andai kan ini pintu kamar mandi, ada yang begini nih, ada yang begitu tuh. Ya gue juga ya hampir setiap hari anjir. Karena saking seringnya gue jadi kayak terbiasa gitu loh. Iya. Kayak Lu sering dihehein. sumpah. Nih di sini nih.
Sumpah. Hey gitu. Iya. Ini pohon mangganya ini di belakang kamera ini ya guys ya. Ini kan belakang kamera kameramen. Nah, belakang kameramen ini kan Ntar jendela di-shoot nih. deh, pohon mangganya. Nanti di shoot deh, pokoknya akhir-akhir video deh akhir pohon mangganya. Kalian nemu. Nggak serius. Hey gitu. Sumpah. Gua anjing. Sumpah beneran. Asli ini baru Waktu itu pernah ini ya. Iya. pernah si emaknya si Bian Hmm. dia nanya ke umi gua malam-malam dia habis dari luar, Mi semalam ada yang nginep ya, katanya gitu. Terus Ada yang manggil aku Mi dari atas, cewek. Iya. Kan Halo. gimana? Itu malamnya jam berapa? Jam berapa? Ya itu sekitar jam setengah 3 jam 3-an. Ya pokoknya di sekitar jam segitu aja. Kalau misalkan dibilang pas bulan puasa masih logis ya, mungkin orang udah bangun buat sahur ya. Iya. Cuman ini kejadiannya itu bukan pas bulan puasa kan? Bukan bulan puasa. Ini tuh Oke, hampir setiap hari anjir. Kuburan. Nah, belakang rumah dia Kuburan kuburan. dan ada pohon Bener. beringin gede banget. Iya. Wah, Itu benar. Itu dulu pohon beringin kan ada kayak tempat apa sih? Wah, apa tempat kita nongkrong dulu ya? Tempat kita nongkrong dulu kan? Pan rumah kosong. Heeh. iya. Itu belakangnya pohon beringin emang gede banget. Gak mungkin sih gua shoot sekarang kan. Gak mungkin, gua juga gak berani nge-shoot sekarang tuh. Udah, kayaknya itu cerita lu doang. Itu sih. Cukup. Yang paling gua ngena banget itu sih. Cuman masih ada lumayan banyak sih. Cuman takut kelamaan. Kalau penasaran ya ntar di episode selanjutnya aja. Ya, episode selanjutnya ya Kalau mungkin kalian ya. pada suka. Oke, ini kan teman-teman gue kan udah punya pengalaman juga nih, pengalaman cerita horor juga. Ini nggak settingan ya, ini bener-bener kejadian gitu. Ini teman-teman gue itu emang bener kejadian gitu. Dan kali ini gue punya cerita nih. Jadi ini kejadiannya belum lama. Belum lama. Kejadiannya ini belum lama, ya sekitar sebulan yang lalu lah. Anjing nih. Ini Bentar banget gue ya. baru pertama kali, Masih anget. maksudnya gimana ya? Pertama kalinya itu ya kaget gitu gue. Gue kan orangnya dalam seumur hidup sebelum yang kejadian kemarin nih, gue tuh belum pernah ngeliat sama sekali. Maksudnya ngeliat atau digangguin kayak gimana pun kan ya. Ini kejadian gue baru pertama kali di rumah gue gitu. Jadi ruang tamu gue tahu kan lu misalnya Iya, iya. ada bingkai foto kan. Biasanya kan kalau bingkai foto keluarga kan dipajang gitu ya. Pajang. Di bingkai foto keluarga besar gua sama keluarga gua tuh kan. Lu tahu kan, pernah lihat kan lu? Iya, lu juga udah pernah lihat kan? Yang bingkai ruang tamu gua tuh. Jadi posisinya nih kalau yang dari pintu rumah gua, itu pintu rumah gua lu kalau masuk pasti ngeliat bingkai foto keluarga gua kan. Yang gede. Yang kanan kan itu keluarga besar gua tuh. Yang di jalan masuk tuh. Kalau lu mau buka pintu, di atas kan ada kayak bingkai tuh, bingkai foto keluarga gua doang. Jadi itu kejadiannya sekitar jam 2:30 malam. Ini gue diceritain emak gua gitu. Walaupun ini cerita orang tua yang kan nggak mungkin dong orang tua sendiri maksudnya cerita buat nakut-nakutin gitu kan. Mungkin dia cerita emang bener-bener ngasih tahu ke gua gitu. Jadi itu kejadiannya jam 2 malam. Kan otomatis jam 2 malam itu kan udah pada tidur semua ya. Udah pada tidur, gua tidur. Di situ posisinya gua besok sekolah, Pong. Iya, gua besok posisi itu gua sekolah. Jadi gua nggak bakal begadang kan sampai jam 2 malam karena gua besok masuk pagi. Jam 2 malam itu
di situ gue tidur, adik gue tidur, bapak gue tidur, emak gue tidur. Nah itu kan bingkai foto ada 2 biji tuh, yang arah pintu masuk sama yang sebelah kanan. Nah itu bingkai foto yang di kanan ini jatuh kenceng banget. Sumpah lu. Kenceng banget, enggak ini bener kenceng banget. Ceder kayak gimana sih bingkai foto yang, maksudnya yang gimana ya, yang pokoknya bingkai bener-bener foto bagus dah. Itu lumayan gede kan? Iya, bingkai foto yang gede, bukan yang kecil kayak kotak petak gitu, bukan. Itu bingkai fotonya sekitar, ya pokoknya gede lah. Wah, Pokoknya gede itu jatuh. Mungkin kalau orang yang mikir pakai logika itu kan ada tali ya. Biasanya mungkin talinya copot atau enggak apa? putus, kalau enggak pakunya itu copot. Nah, ini mamah gue bangun, emak gue bangun. Pas emak gue bangun, ngecek dong di ruang tamu ada apaan sih. Itu posisi juga lagi lampu mati kan, lampu ruang keluarga juga mati, ruang tamu gue mati juga. Posisinya pokoknya di situ bener-bener gelap, nggak ada cahaya. Di situ di ruang tamu cuma ada 2 motor gue tuh. Nah abis itu mama gue nyamperin, ngeliat jendela dulu dong, jendela luar. Takutnya kan ya negatifnya takut maling atau apa ya. Pas dilihat di luar nggak ada apa-apaan, Nah pas di ruang tamu nyalain lampu, itu bingkai jatuh yang Ke bawah nih. copot tuh. Tadi kan yang gue udah bilang tuh, bingkai yang awal itu kan foto keluarga besar gue di kanan. Nah, foto keluarga gue di depan depannya. pintu. Nah, ini foto keluarga yang gue di depan pintu itu pindah ke kanan. Foto keluarga besar gue itu jatuhnya di sebelah sini, Sumpah lu. depan pintu. Itu bener, sumpah nggak bohong. Gue merinding. Nggak, itu bener pindah sendiri. Jadi gimana ya? Jadi pas dari awal itu emang gak ada yang mindahin sama sekali. Itu bingkai foto dari awal emang udah di awal pertama kali dipasang tuh dari awal pintu. Dari awal lu pindah rumah. Anjing gue merinding. Nah iya, dari awal gue pindah rumah itu udah emang taruh di situ foto keluarga gue tuh yang pintu masuk nih. Itu di depan pintu yang keluarga besar gue di kanan. Tapi ini pindah. Ini pindahnya tuh dia di sini. Tapi posisinya lagi jatuh. Nah foto keluarga gue ini di sebelah kanan. Jadi kayak Tapi nyangkut, foto keluarga gue nyangkut. Nah itu udah bener-bener kayak gitu. Dari awal semula tuh nggak ada yang mindahin sama sekali. Sekarang lu mikir pakai logika aja deh. Anjing. Coba lu kalau mau main logika nih ya, coba yang mungkin punya saran nih, apa tuh maksudnya kayak Itu apa siapa sih? tuh yang mindahin? Nah, siapa yang mindahin? Nggak mungkin dong misalkan kayak tikus jatuhin terus mindahin, kan nggak logis gitu. Jam 2 malam. Jam 2 malam itu posisinya nggak ada yang begadang sama sekali. Itu keluarga gue cuma berempat. Nah siapa itu kira-kira? Coba kalian komen di bawah itu kira-kira siapa? Ayo sebak siapa itu yang mindahin? Ya kalau kata gue sih makhluk alam lain. Ya mungkin kalau orang-orang yang nggak percaya ya dia mungkin belum pernah diganggu kali ya, mungkin. Cuman kalau dari gue sendiri sih gue percaya sih ada keberadaan makhluk lain gitu. Maksudnya kayak makhluk halus, gue percaya sih ada. Kalau gue juga udah percaya. Ya, karena kita udah pernah ngerasain kan ya. Gue bukan ngerasain lagi, gue udah melihat. Nah ini udah ngeliat nih. Jadi gue udah percaya. Jadi udah gimana ya? Agak percaya dah. Kita itu udah pasti agak percaya lah. Maksudnya udah percaya mah ada rasa percaya. Tapi intinya kalau misalnya itu kejadian di rumah kalian, jangan takut. Jangan Karena takut. ini rumah lu, ya lu punya ini semua, nggak usah takut sama Itu kakek-kakek nenek-nenek yang gue ceritain tadi juga masih ada sampai sekarang. Masih ada itu. Itu penunggu. Nah itu bisa jadi penunggu. Masih ada sampai Yang gue sekarang nih ngejagain lu. duduk di sini masih ada di rumah gue. Yang ngejagainya itu. Ya Tapi mungkin. gue mau pulang jam 2 malam juga udah nggak ngegangguin sekarang. Itu kan dulu waktu Mungkin itu penunggu yang baik kali gue. kenalan. Iya, perkenalan mungkin. Gua ada di sini nih gitu. Kalau bahasa kasarnya mah gua ada di sini nih. Iya, Gua setan itu penunggu di nunjukin. sini nih. Gue ada di Kaget. sini. Pokoknya gua ada di sini, dia jangan macam-macam. Kalau misalkan dia jahat gitu atau apa. Oke, mungkin cukup. Dia meretak. Oke, kali ini mungkin cukup tentang gua sharing-sharing pengalaman sama teman-teman gua nih, cerita-cerita horor. Mungkin kalian yang punya kayak pengalaman horor juga bisa DM gua di Instagram di Instagram gua, atau komen di bawah juga. atau komen di bawah video gue ini juga nggak apa-apa. Ceritain. Cerita aja lu, curhat kayak misalkan apa gitu. Mungkin cukup sampai sini aja. Nanti video ini bakal berlanjut kok sampai episode kedua, karena masih banyak cerita-cerita yang belum kita sampai nih ke kalian nih. Parah, banyak banget. Asli. Ini ceritanya juga pasti yang episode itu tuh lebih bikin merinding dah pokoknya. Ini soalnya ada cerita bagian katanya si ini ngeliat makhluk halus katanya, nggak tahu sebelah mana, gue juga nggak tahu.
Oke, cukup sampai di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa tinggalkan like, comment, and subscribe. Oke, see you.